Hello, Iman Probe here, and today we're gonna learn the meaning of an English expression. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Iman. Nah, kali ini saya akan sharing mengenai arti dari sebuah ekspresi di dalam bahasa Inggris, yaitu positive light. Nah, kebetulan saya menemukan ekspresi ini diucapkan ketika saya lagi nonton film Ugly Betty. Di situ ada ekspresi gitu. Saya pikir, oh ini idiom nih, mungkin ternyata bukan idiom tapi istilah aja, istilah yang banyak mereka gunakan. Kita akan tonton cuplikan videonya, kebetulan udah saya potong adegannya, jadi teman-teman akan bisa melihat. Nah, saya akan banyak membuat video seperti ini karena menurut saya kalau kita belajar dari cuplikan dari film, kita akan bisa melihat, oh seperti itu, dan saya akan bantu menerjemahkan sehingga nanti teman-teman akan melihat, oh itu maksudnya itu ya, oh mereka biasa menggunakan kata-katanya seperti itu, sehingga nanti teman-teman akan bisa terbiasa dan ketika nonton film itu juga jadi ngerti. Ada satu video dari Ingvid, saya akan, yuk kita lihat ke layar. Ini ada satu video dari Ingvid di sini. Ada menjelaskan mengenai understand more in English, memahami lebih lanjut di dalam bahasa Inggris ekspresi dari pop culture. Ini kebetulan video ini udah saya terjemahkan dan saya sudah ngirimkan terjemahan saya ke sini. Jadi kalau teman-teman mau nonton, nanti saya akan berikan linknya di bagian bawah dari video ini. Saya akan berikan linknya. Jadi teman-teman akan tinggal klik di sini, tuh. Pilih aja Indonesia. Ini terjemahan saya tuh. Oke, di sini kalau kita lihat di sini, nih caption author Teacher Iman. Jadi ini saya yang memberikan terjemahan di sini. Nah, dia bagus sekali menjelaskan di sini. Dia bilang ada istilah-istilah yang banyak digunakan yang kalian akan bingung kalau kalian nggak pernah mempelajari budayanya. Jadi bahasa sama budaya itu sangat-sangat benar-benar berhubungan. Kayak misalnya orang Amerika tuh mereka banyak menggunakan istilah-istilah di dalam sport kayak the balls in your court. Ini kalau diartikan bolanya ada di lapangan lo, maksudnya apa gitu loh. Kita ngerti, yang paling menyebalkan adalah kita ngerti arti kata per katanya, bolanya ada di lapangan lo, tapi sebenarnya dia lagi nggak ngomongin bola gitu. Nah, si Adam ini nyontoin ada dua orang yang lagi berantem gitu, misalnya cowok sama cewek. Terus kemudian gue udah ngomong sama dia kok, now the ball is in her court. Sekarang bolanya ada di lapangannya dia. Lah, maksudnya dia berantem apa hubungannya sih sama lapangan gitu kan. Nah, makanya dengan mengerti budayanya nanti kita akan ngerti, oh maksudnya tuh itu gitu loh. Jadi ini coba ditonton aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke positive light itu. Ini ada hubungannya soalnya kenapa saya angkat dulu ini sebelum saya menjelaskan positive light, karena istilah ini salah satu contoh yang istilah ini bukan idiom tapi istilah yang digunakan di film. Nih, udah saya potong di sini. Nanti artikelnya juga saya berikan linknya di bagian bawah dari video ini. Jadi nanti teman-teman bisa baca ini. Juga percakapannya di sini ada, sudah saya terjemahkan juga. Saya akan terjemahkan bagian-bagian pentingnya aja ya di sini. Oke, kita tonton. Oh, sebelum kita nonton mungkin saya akan jelasin sedikit. Nah, ini orang yang ini bapaknya, ini anaknya. Jadi ini si bapak ini punya perusahaan majalah gitu, Mode, perusahaan majalah yang sangat terkenal di bidang fashion. Nah, ini anaknya diminta untuk jadi kepala redaksinya gitu lah. Nah, anaknya ini karena dia ganteng, kaya, terus mungkin dia banyak mainin cewek gitu lah. Dan suatu ketika justru dia yang malah dimainin sama seorang cewek gitu loh. Ternyata cewek itu cuman iseng doang, cuman buat jadi kayak bahan nulis bukunya dia, bagaimana mendapatkan pria dalam 60 hari. Nah, dia jadi korban. Nah, cuman dia jadi sayang, jadi kayak benar-benar ternyata dia suka banget sama tuh cewek gitu. Nah, terus kemudian si cowok ini jadi sempat ngilang selama 2 minggu, nggak masuk kantor selama 2 minggu. Nah, ini bapaknya nyariin nih. Setelah dia masuk lagi selama 2 minggu, dia kabur ke Brazil. Nih bapaknya masuk lagi ke ruangannya. Nah, dan inilah percakapan yang terjadi. How is Brazil? Brazil gimana? Berkata bapaknya. Good, yeah. Bagus kok. Just got a little too much sun. Ya, di sana banyak matahari, jadi mukanya dia jadi coklat gitu ya. Got a little too much sun. Nice of you to come back for fashion.
Nice of you to come back for Fashion Week since you are editor-in-chief of a fashion magazine. Bagus kamu mau balik lagi untuk Fashion Week. Fashion Week itu acara yang bakalan digelar karena kamu kan kepala redaksi dari majalah fashion. Fashion Week, since you are editor-in-chief of a fashion magazine. Yeah, I wouldn't miss it. Ya, pastinya saya nggak bakalan melewatkan. You better not. Sebaiknya sih jangan. Better not. After all your bad press recently, you need to be out there in a positive light. Nah, di sini in a positive light. After all your bad press recently, setelah semua publikasi-publikasi jelek tentang diri kamu gitu, karena dia kan pimpinan dari kepala redaksi sebuah majalah yang terkenal, fashion yang terkenal banget. Jadi apa gerak-geriknya dia pasti disorot gitu. Nah, kehidupan dia sama si cewek itu yang berakhir buruk juga disorot gitu loh. Ya kan, jadi publikasi yang jelek. You need to be out there in a positive light. Kamu perlu keluar sana untuk ngasih lihat loh, nih sebenarnya gue nggak apa-apa gitu nih. Untuk memberikan cahaya yang positif. Maksudnya tuh cahaya yang positif di sini, cahaya yang positif gak bisa diartikan cahaya positif gimana maksudnya gitu. Nah, seperti itu gitu loh. Oke? And Nah, next yang selebihnya mungkin gak ada hubungannya sama itu, nanti teman-teman bisa baca aja terjemahannya. Saya terjemahannya di sini. Nah, kita akan melihat penjelasan menurut kamus ya. Menurut kamus Longman, kebetulan di sini juga ada di salah satu forum word reference gini, ada yang nanya gitu. Hi, I came across this line while watching Cowboy Bebop. Saya melihat ucapan ini, kalimat ini diucapkan, frase kata ini diucapkan ketika saya lagi nonton film Cowboy Bebop episode keempat. By that they mean a deal. Jadi kalimat ini, well, we look at that in a positive light. That ini deal, sebuah kesepakatan. What does in a positive light mean? Apa sih artinya in a positive light? Di situ dia nanya gitu. Nah, terus ada yang jawab nih, orang native speaker dari Toronto. Longman from the online Longman Dictionary, dia ngasih link. In a positive light, showing the good things about something. Menunjukkan sesuatu hal yang bagus mengenai sesuatu. Di sini kita lihat link yang dia kasih di bagian bawah nih. See present something in a positive light. See or present something as good. Melihat atau menunjukkan sesuatu sebagai sesuatu yang baik gitu. Ini ada 2 contoh kalimat di sini. Okay, if you spend a year traveling after school, kalau kamu habiskan waktu 1 tahun traveling setelah kamu lulus sekolah, employers often see this in a positive light. Para pemberi pekerjaan gitu, majikan, akan melihat ini sebagai sesuatu yang bagus gitu. Terus kemudian contoh yang kedua, the merger was presented to the world in a positive light. Merger itu penyatuan dua perusahaan itu memberikan hal yang positif, memperlihatkan hal yang positif kepada dunia, gitu kan? Terus kemudian dia jawab lagi di sini, thank you, it is used on a regular basis. Terima kasih buat jawabannya, kan ada yang nanya, terus dia dijawab, makasih untuk jawabannya. Ini digunain gak sih di keseharian sehari-hari kalian gitu? Terus kemudian dia jawab, it's often used when there's more than one way to view an event. Or, as in your example, a deal, something that may have both good and bad aspects of something that at first appears negative or unfortunate, but perhaps could be positive good if viewed a little differently. Ini biasanya digunakan kalau ada 2 cara untuk melihat dari satu peristiwa, atau di contoh yang kamu berikan, sebuah kesepakatan sesuatu yang bisa jadi baik atau buruk, or something that first atau sesuatu yang pada awalnya mempunyai hal terlihat, atau sesuatu yang pada awalnya terlihat negatif dan kayaknya nggak bagus, namun kemudian bisa memperlihatkan hal yang positif kalau dilihat dari sudut pandang yang lain. Terus dia bilang di sini, it's a common expression. Ini ekspresi yang biasa digunakan gitu lah. Nah, jadi kayaknya seperti itu di sini pembahasan mengenai
in positive light. Kalau kita artikan secara kata per kata, sebenarnya in positive light, di sini tadi, in a positive light. In a positive light, di dalam cahaya yang positif. Sebenarnya artinya begitu, cuman kita mesti lihat kesimpulannya. Dan itulah kenapa saya kalau buat artikel sekarang itu saya buat cuplikan-cuplikan ini dari film, sehingga kalian benar-benar bisa melihat situasinya, adegannya, dan juga saya akan jelaskan dulu situasinya seperti apa, sehingga nanti teman-teman akan lihat, oh gitu ya, ternyata situasinya seperti itu, kondisinya seperti itu, dia ngucapin seperti itu, sehingga nanti teman-teman akan lebih mudah untuk mengerti. Dengan adanya video kayak gini kan, dari cuplikan dari film kan akan lebih mudah ya, ketimbang kalau saya cuma jelasin pakai kalimat doang, terus akhirnya kita ngebayangin. Terus kemudian yang tadi si Adam bilang juga faktor budaya jadi berpengaruh. Kalau udah ada videonya, kita akan, oh gitu situasinya kayak gitu ya, oh situasinya beda dengan di Indonesia, sehingga kita akan lebih bisa mendapatkan pengertian dan arti dari sebuah idiom atau sebuah ekspresi yang mereka gunakan sehari-hari. Saya rasa seperti itu. Yang ini perlu teman-teman tonton, karena di sini banyak istilah-istilah yang saya juga, oh itu ya, oh ada istilah yang digunain dari film, ada yang istilah dari banyak deh, ada yang dari novel segala macam. Mereka pakai sehari-hari. Buat native speaker nggak ada masalah, mereka nggak akan bengong, mereka ngerti. Tapi buat kita yang bukan native speaker, kita bengong, apaan itu artinya? Yang paling nyebelin adalah ketika kita tahu arti kata per katanya, tapi kita nggak tahu ini maksudnya apa sih. Kalau diterjemahin ini gue ngerti terjemahannya, tapi gue nggak tahu ini maksudnya apa sebenarnya, gitu loh. Kalau udah kayak gitu, kita perlu belajar budayanya, kita harus melihat konteks situasinya seperti apa, konteksnya gimana, baru kemudian kita akan nebak gitu, oh gitu ya, oh ini kayaknya gini gitu. Oke, saya rasa sekian dulu sharing dari saya mengenai arti dari in a positive light. Oke, buat teman-teman, buat idiom yang lain atau arti-arti yang lain, silahkan nanti diklik di sini. Saya ada menjelaskan juga mengenai idiom yang lain. Oke, sampai ketemu lagi. I'll see you soon. Bye bye for now.